Para suster, para romo, para bruder yang terkasih, misteri yang kita rayakan pada hari ini adalah misteri kenabian dari seorang nabi besar perjanjian lama, yaitu Nabi Elia. Dalam diri Elia, kita semua diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita berpartisipasi dalam tritugas Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Tugas Kristus sebagai Raja yang pertama, tugas ini adalah kuasa pelayanan. Kristus, Raja dan Tuhan semesta alam, telah menjadikan dirinya pelayan semua orang. Karena ia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 20 ayat 28. Dan umat Allah mempertahankan martabatnya sebagai raja. Kita hidup sebagai raja menurut teladan Kristus apabila kita setia pada panggilan kita untuk melayani bersama Kristus. Meraja bukan berarti menguasai dan memperbudak, justru berarti melayani. Nah, partisipasi dalam tugas Kristus sebagai Raja diwujudkan dalam pelayanan. Yang kedua, tugas sebagai imam. Tugas ini merupakan kuasa pengudusan. Allah adalah kudus. Kudus dengan demikian menjadi kudus berarti hidup dalam Allah atau hidup dengan Allah. Ada relasi istimewa antara kita dengan Allah, dan relasi ini dipupuk dalam doa. Maka supaya kita tetap berrelasi dengan Allah dan relasi itu semakin dekat, doa tidak pernah boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tugas kenabian. Elia menjadi inspirator bagi para karmelit, secara khusus dalam tugas kenabian ini. Tugas kenabian adalah wujud kuasa pengajaran. Ada 3 kata untuk menunjukkan nabi, yaitu nabi, roeh, dan hoseh. Nabi berarti seorang yang datang dengan sebuah berita dari Allah kepada umatnya. Kata roeh dan hoseh menekankan kenyataan bahwa nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah, dan secara khusus dalam bentuk visi atau penglihatan. Karena itu, nabi, kata nabi ini atau ungkapan nabi ini memiliki istilah lain. Seorang nabi adalah manusia dari Allah, utusan Allah atau pengawal Allah. Dan dalam iman Katolik, nabi bukanlah pembawa agama, tetapi pembawa kebenaran dari Allah. Ada banyak nabi dalam Alkitab, sehingga tidak ada banyak agama dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah Alkitabiah. Jadi bagi gereja Katolik, bagi ajaran Kristiani, nabi bukan pembawa agama, tapi pembawa kebenaran.
Ada 3 tugas kenabian. Pertama, mewartakan firman dalam kata dan hidup nyata. Yang kedua, berani menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan yang ketiga, tugas kenabian adalah berani menanggung akibat atas pilihan hidup benar. Dan itulah yang dialami Yesus yang dipenuhi di Yerusalem, yang rupanya ini dibicarakan di puncak gunung bersama dengan Musa dan Elia. Penggenapan keselamatan, penggenapan kebenaran itu ketika orang benar berani menanggung akibat atas kebenaran yang dipilihnya. Saudara, semoga kita bisa meneladani Nabi Elia, khususnya dalam berpartisipasi pada Tritugas Kristus. Amin. Mari berubah.